Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau buat ku terpana, karyamu ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Dia mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Dia mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, kami sembah. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, teman-teman mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu sampai hari ini karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus pimpin kami supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin memuliakan akan Engkau. Berbicaralah buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sinner and Savior. Semua kita dalam diri kita memiliki sebuah permasalahan dasar, akar dari semuanya, yaitu keberdosaan kita. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kita sebagai keturunannya juga terhitung sebagai orang yang berdosa. Dan sampai hari ini, dari dosa ini kemudian menjalar dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang yang merasa tidak layak, merasa tidak kudus, merasa jauh dari Tuhan, dan itu bisa menjadi problem dalam kehidupan kita. Tapi ada satu kabar baik bahwa pengorbanan Kristus menyelesaikan semuanya. Dia kerjakan penebusannya di atas kayu salib, dan itu semua menyelesaikan permasalahan dosa kita. Kita diampuni, kita jadi orang yang dibenarkan, dikuduskan di dalam Tuhan karena apa yang telah Yesus lakukan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Maka berita firman itu atau Injil itu atau kabar baik itu sebenarnya menyelesaikan permasalahan dosa kita, problem kita, dan membuat kita diterima menjadi anaknya. Kita akan belajar dari sebuah kisah seorang perempuan yang berbuat zina. Nah, saya berdoa bahwa kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita, memberi kita pengertian yang baru lagi, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, memahami cintanya yang besar buat kita karena Dia rela datang, Bapa memberikan anaknya yang tunggal karena Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita, Dia ingin kita hidup merdeka dari setiap dosa kita dan akibatnya dan belenggu-belenggu yang di dalamnya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, merekalah yang ingin mencobai Yesus ketika Yesus ada di bait Allah. Jadi setting tempatnya waktu itu adalah ketika Yesus ada di bait Allah. Lalu ahli Taurat, orang Farisi ingin mencobai Yesus, ingin menjatuhkan Dia, ingin mencobai Dia dengan sebuah peristiwa ini. Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berarti ada seorang yang dianggap berdosa, sangat berdosa karena kedapatan berbuat zina, ada saksi mata, dilihat oleh orang banyak, dan kemudian wanita ini dibawa kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi." Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ada orang berdosa dibawa kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi ingin mencobai Yesus, ingin memberikan sebuah ujian kepada Yesus. Karena selama ini Yesus menurut mereka mengajarkan hal yang baru di luar hukum Taurat mereka. Maka Dia bawa perempuan ini untuk kemudian ingin mendapatkan sebuah jawaban dari Yesus. Apa yang seharusnya akan kita lakukan, apa yang Yesus lakukan. Maka mereka bawa Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mungkin hari ini kita juga masih mengalami akan hal ini, bahwa kita jadi orang yang tertuduh atau dituduh, terintimidasi atau diintimidasi oleh apa yang kita lakukan, hasil perbuatan kita yang kita merasa itu adalah perbuatan dosa, itu adalah perbuatan yang melanggar kekudusan atau melanggar hukum Allah atau kebenaran Allah. Dan kita diperhadapkan akan hal ini, hati nurani kita berbicara karena kita selalu punya pendakwa, yaitu iblis yang selalu mendakwa kita. Lihat orang ini, lihat anakmu ini kepada Tuhan. Iblis selalu mendakwa kita, dia orang yang bersalah, dia orang yang layak dihukum. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi dan respon dari Yesus ketika Dia bisa memberikan sebuah jawaban dan menyelesaikan semua masalah dosa ini. Karena ada seorang yang jelas-jelas
sedang kedapatan melakukan dosa, perbuatan zina, dosa yang sangat besar. Nah, sepertinya perempuan ini sudah tidak punya harapan dan sudah selayaknya untuk dihukum. Maka di ayat yang selanjutnya akan ada sebuah perbandingan. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ahli Taurat, orang Farisi sedang mencoba membandingkan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus memang datang untuk membawa hukum kasih karunia ini. Kita lihat sebentar di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di sana dituliskan ada dua hal ini tentang hukum Taurat, law, terjemahan bahasa Inggrisnya, kemudian ada grace and truth yang jadi satu. Jadi ada dua sisi yang berseberangan, hukum Taurat, grace and truth. Ini sebetulnya yang dipersoalkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Yohanes 1 ayat 17 kita akan temukan jawabannya di sini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, given by Moses. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, dua hal ini jadi satu paket. Tidak bisa dipisahkan, jadi satu paket dan berseberangan dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat given by Moses, but kasih karunia, grace and truth datang oleh Yesus Kristus. Dua hal ini berseberangan. Sekalipun sepertinya kadang kita mencampurkan dua kata ini, hukum dan kebenaran. Tapi di sini ternyata dibedakan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Itulah hukum yang diajarkan oleh Musa, dibawa oleh Musa melalui dua loh batu, dua tablets, dua loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Diberikan kepada orang Israel. Itulah hukum Taurat. Maka hari ini pun sampai hari ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi masih ada yang berpegang kepada hukum itu. Karena mereka sangat menghargai nabi mereka yaitu Musa. Lalu Yesus datang membawa hukum yang baru, perjanjian yang baru, kasih karunia dan kebenaran. Di sebelah kiri ada the law atau hukum Taurat, di sebelah kanan ada grace and truth. Ini yang coba ditabrakkan atau dipertentangkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ada perempuan kedapatan berbuat zina, dibawa ke Yesus. Mereka berkata, sesuai hukum Taurat, dia harus dilempari, dia harus dihakimi, dia harus dilempari batu. Tapi Yesus membawa pengajaran yang lain. Apa beda hukum Taurat ini dengan kebenaran yang berseberangan tadi? Satu hukum Taurat, satu kebenaran. Sepertinya sama tapi berbeda. Kita tahu bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Tapi hukum Taurat membelenggu kita. Walaupun hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, tapi tidak bisa mengubah kehidupan kita. Yang mengubah adalah penebusan Kristus, kasih karunia dan kebenaran. Hukum Taurat, nomos, kebenaran, aletheia dari kata aslinya. Bedanya adalah kebenaran dari Yesus memerdekakan kita. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall make you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, bukan membelenggu kita, tapi justru memerdekakan kita, memberi kita kemampuan untuk keluar dan menang dari dosa. Kita balik lagi di Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Kita akan lihat apa jawaban dari Yesus. Ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi Yesus tidak menyangkal akan hukum Taurat itu karena dia datang untuk menggenapi. Kita harus tahu ini bahwa Yesus datang untuk menggenapi. Dan kita yang percaya kepada Yesus juga ikut menggenapi hukum Taurat itu, digenapi oleh Yesus. Dan yang percaya kepada Kristus bukan menentang hukum Taurat itu, maka Yesus tidak menyangkal betul apa yang dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ada orang yang berdosa, perempuan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Layak mendapatkannya dan memang itu hukum Musa, hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia tadi came through Jesus Christ. Oleh Yesus dia datang. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa memberikan hukum. Tapi kasih karunia dan kebenaran
datang melalui, came through pribadi Yesus itulah kasih karunia dan kebenaran. Ini dua perbedaan. Musa hanya memberikan hukum, tapi Yesus datang sendiri untuk memberikan dirinya sebagai kasih karunia dan kebenaran dalam dirinya yang memerdekakan hidup kita. Maka Yesus tidak menyangkal, Yesus tidak menolak, nggak bisa tolak dia nggak bisa menyangkal. Dan ini yang dia lakukan, dia membungkuk lalu menulis dengan jarinya, written by his finger on the ground. Nah lihat tadi konteksnya ini di bait Allah. Kalau gambaran kita di Indonesia mungkin menulis di tanah ini seperti menulis di atas tanah yang bisa ditulis atau cukup lembek begitu tanahnya, atau mungkin di atas pasir atau di tanah yang bisa ditulis. Tapi di tempat di mana di Yesus ada waktu itu adalah di bait Allah. Maka dia menulis sebetulnya on the ground di atas batu with his finger. Kita nggak tahu apa yang dia tulis karena dia hanya membuat gerakan tulisan dan tidak dijelaskan di Yohanes 8 apa yang Yesus tulis. Tetapi sebetulnya dengan kita tahu ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Jadi jari dia tulis di atas batu. On the ground, stone, batu. Di sini Yesus sebetulnya sedang membawakan atau membawa ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang yang sedang menghakimi orang perempuan yang berbuat zina ini untuk kembali kepada masa lalu ketika Yesus mengingatkan peristiwa ketika Musa di Gunung Sinai kemudian turun bawa dua loh batu itu. Yesus mau berkata sebetulnya dengan gerakan ilustrasi itu adalah kamu mau bermain dengan hukum Taurat. Akulah yang menulis hukum Taurat itu. Coba kita lihat Keluaran 31 ayat 18. Di sana nanti dituliskan bahwa dua loh batu itu, Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, written by the finger of God. Sama, waktu itu Yesus membungkuk di tanah, dia tulis sesuatu, written by finger of God. Dia sedang mengingatkan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kamu mau pakai hukum Taurat, oke. Perlu kalian tahu bahwa akulah yang nulis hukum Taurat itu. Karena dua loh batu, two tablets yang dibawa Musa, dua loh batu itu, written by finger of God. Yesus juga sama, dia sedang menulis dengan jarinya, by his finger on the ground, di atas batu itu. Kalau kamu mau pakai hukum Taurat, Yesus mengingatkan mereka, aku yang nulis hukum itu dari aku, dan aku yang menggenapi hukum itu. Setelah itu apa yang terjadi? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ayat yang ke-7, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, ini menarik sekali, Yesus tidak menyangkal, dia tulis di batu, aku yang tulis hukum itu. Kamu mau pakai hukum Taurat? Mari kita lakukan. Maka ayat yang ke-7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. He who is, perhatikan ini present tense. He who is without sin. Jadi yang sekarang di antara kamu yang tidak berdosa sekarang, he who is ya. He who is, catat ini, without sin. Dia bilang dengan tegas sama ahli Taurat dan orang Farisi itu. He who is, present tense, ingat. Yang sekarang without sin. Mereka yang lagi membanggakan hukum Taurat, mau menghakimi seseorang yang berbuat dosa, begitu dibalikkan sama Yesus. He who is without sin, ingat berarti. Tadi yang saya katakan, hukum Taurat ternyata tidak punya kuasa untuk memerdekakan hidup kita dari dosa. Buktinya ahli Taurat dan orang Farisi, waktu mereka membanggakan hukum itu, ini orang yang berbuat zina harus dihukum, harus mati, harus dihukum. Tapi ketika Yesus berkata, he who is without sin among you, let him cast the first stone at her. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Satu persatu meninggalkan mulai dari yang tertua. He who is without sin. Yang sekarang gak ada dosa, boleh lempar yang pertama. Maka di antara mereka akhirnya meninggalkan
perempuan yang berbuat zina ini. Itulah hukum kasih karunia dan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Kalau kita ada di posisi seperti ahli Taurat dan orang Farisi hari ini, kalau ada seseorang yang berbuat salah dengan kita dan kita mau coba menghakimi mereka, kita coba menyalahkan mereka, siapapun mereka, orang tua kita, pemimpin kita, teman kita, orang-orang di sekeliling kita coba pakai hukum Taurat, Yesus akan berkata, oke, tapi ukuran yang kamu pakai akan aku pakai untuk mengukur hidupmu. Kalau kita pakai hukum Taurat, orang salah sama kita balas, orang salah sama kita hakimi, maka penghakiman itu juga akan jadi bagian kita. Ingat bahwa sekarang kita di perjanjian baru, kita hidup di dalam hukum kasih karunia ini. Nah, buat kita teman-teman, mungkin kita merasa masih muda di usia kita, tapi kuasa dari penghakiman ini yang membunuh kita, condemnation, kita menghakimi diri kita sendiri bahkan, itu yang membuat kerohanian kita nggak bisa bertumbuh. Penghakiman orang di sekeliling kita, itu yang membuat kerohanian kita nggak bisa tumbuh. Kita harus jujur bahwa banyak orang mengalami penghakiman ini. Kamu nggak bisa, kamu jelek, kamu salah. Seperti hidup kita nggak punya harapan lagi. Karena orang-orang di sekeliling kita memberikan penilaian, penghakiman, itu yang membunuh kita. Dan kita bahkan seringkali menghakimi diri kita sendiri. Even ketika kita berbuat dosa, kita lupa bahwa ada the greatest savior yang sudah menyelamatkan kita. Kuasa penebusannya di atas kayu salib tidak ada bandingannya. Dia bayar kita dengan darahnya sendiri. Jadi ada jalan keluar dari dosa, kita datang kepada Savior. Kalau kita merasa hari ini sebagai orang berdosa, that is good, itu bagus. Kita harus datang, kita butuh Savior, kita butuh penyelamat. Sama seperti perempuan yang berbuat zina ini, no hope, sepertinya gak ada harapan. Aku akan mati karena sesuai hukum Taurat. Tapi Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran itu kepada perempuan yang berbuat dosa ini. Dan ada harapan berita yang sama buat kita semua hari ini. Kalau kita merasa terhakimi dan dihakimi hari ini, kita harus datang ingat kepada Savior kita, penyelamat kita, yang sudah menebus kita. Karena hidup kekristenan kita bukan karena apa yang sudah kita perbuat. Karena kita pasti, tadi seperti yang Yesus tanya, he who is without sin, kita pasti semua merasa berdosa. Mungkin 5 menit lalu barusan berbuat dosa, mungkin 1 jam yang lalu kita barusan berbuat dosa, dan he who is present tense hari ini. Dan yang bisa menyelesaikan itu hanya the Savior, Yesus Kristus, penyelamat kita. Yang akan membawa kehidupan kita terus untuk bertumbuh. Terus untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Dia, mengalami kasih-Nya, dan mengalami pengampunan. Ayat yang selanjutnya, ayat 8, lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah ya, mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, mungkin merasa yang dosanya paling banyak dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Apakah tidak ada seorang yang menghukum engkau? Enggak ada. Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat urutan ini. No condemnation, enggak ada penghukuman. Kan Yesus tanya, enggak ada yang hukum engkau? Enggak ada, aku pun enggak. Aku kasih pengampunan. Pergi, go, sin no more. Baru victorious life. Baru ngalami hidup yang berkemenangan. Merdeka hidupnya. Lepas dari belenggu dosa. Dia pulang sebagai orang yang dimerdekakan dari belenggu dosanya, perasaan bersalahnya, bahwa dia diampuni. Maka kita perlu tahu persis hari ini teman-teman, you are forgiven. Kamu diampuni. Ketika kita datang, when you believe, ketika kita percaya kepada penebus kita perlu punya percaya yang benar bahwa dia menebus dosa kita, bahkan menebus dosa seluruh dunia. Dan kita pun yang percaya kepada penebusan Kristus, you are forgiven, kamu diampuni. Jangan hakimi dirimu sendiri. Penghakiman itu membuat hidupmu stuck, kering, burn out, stressful. Tapi percayalah hari ini, you are forgiven. Itu yang berita Alkitab katakan. Itulah berita Injil berikan. Kalau kita percaya, you are forgiven, kamu diampuni.
Maka katakan ketika ada intimidasi suara-suara itu datang, even ketika kita berbuat dosa, kita harus bilang sama diri kita, ada penebus yang sudah menyelamatkan hidupku, I am forgiven. Memang hari ini aku masih berjuang dengan dosaku bersama dengan Tuhan. Dan dia yang memampukan aku, tapi I am forgiven. Aku diampuni oleh karena Yesus. Aku dikuduskan karena Yesus. Aku dibenarkan karena karya penyalipannya, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita ngukur dari perbuatan kita, nggak ada yang benar di mata Allah. Tapi kalau karena penebusan Kristus, Allah Bapa melihat Yesus pengorbanannya, kita jadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena penebusannya. Seringkali kalau kita menjadi orang yang disalahi misalnya atau yang dirugikan, kita berharap bahwa orang-orang berubah terlebih dahulu. Tapi lihat urutannya, kasih karunia mendahului perubahan. Kasih karunia, kemurahan Allah, pengampunan, penerimaan mendahului perubahan. Kalau kita berharap, kita selalu berharap sebagai manusia kita. Kalau orang lain salah, kita berharap dia berubah. Dia cepat berubah. Dia harus berubah dong. Kamu harus berubah dong. Tapi tanpa urutan ini, kalau Yesus tidak ada penghakiman, kasih karunia buat hidupmu, pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kasih karunia Allah memampukan kita untuk hidup menang dari dosa. Untuk hidup berkemenangan. Dia terima kita, dia ampuni kita. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah menebus kita. Dia melakukan karya penyalipan, penebusan melalui salibnya, dengan darahnya. Itulah berita yang sangat penting untuk kita dengar dan kita imani dan kita hidupi. Jangan bersandar kepada perbuatanmu. Jangan bersandar kepada apa yang sudah pernah kamu lakukan. Bersandarlah kepada salib Kristus. That is the best. He is the greatest savior. Penyelamat yang terbesar, yang terbaik, yang pernah ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita merasa terhakimi, kita merasa dihakimi, bahkan kita menghakimi diri kita sendiri, aku gak bisa nih. Aku udah gak punya harapan, aku gak bisa maju lagi, aku orang yang gagal. Ada kasih karunia dalam hidupmu, Tuhan terima kamu apa adanya, kembali kepada penyelamatmu itu. Dan kemudian kasih karunia itu akan memampukan kita untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Roma, kita lihat satu ayat lagi. Roma 8 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Ada sebuah ayat yang akan menguatkan kita yang berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. For sin shall not have dominion over you. Dosa gak punya dominion atau kuasa lagi dalam hidupmu. Perhatikan ini. For you are not under law. Hukum Taurat. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kita ada di perjanjian baru, kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. For you are not under law but under grace. Kalau hari ini kita merasa tidak punya kuasa atau kemampuan untuk keluar dari dosa kita, jangan-jangan kita masih hidup dalam hukum Taurat. Kita mengandalkan perbuatan kita. Ketika kita merasa seminggu ini nggak nonton pornografi, kita merasa lebih kudus. Ketika 2 bulan terakhir kita menjauhi pornografi, kita merasa lebih kudus. Disitulah kita terjatuh. Karena kita mengandalkan perbuatan kita. Sekarang fokus kita arahkan kepada salib dan penebusan Kristus yang sudah menebus kita. Dari sana dia memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita. Dia beri kita kekuatan, dia sudah menebus kita bahkan memberikan dirinya sendiri. Maka ayat ini akan jadi bagian kita. For sin shall not have dominion over you. For you are not under law but under grace. Jadi perhatikan teman-teman, ketika kita dalam perjalanan kerohanian kita merasa one day kita fail, kita gagal, lalu kita berbuat dosa, even ketika habis jatuh dalam dosa, atau ketika punya keinginan atau hasrat untuk berbuat dosa, kita harus ingat, percaya, mengakui penebusan Kristus dalam hidup kita. Maka dari sanalah nanti Roh Kudus akan memampukan kita. Banyak baca firman, renungkan firman. Sekalipun kamu baru saja berbuat dosa, ingat Tuhan itu memang adil.
Setiap dosa, satu dosa cukup membawa kita ke neraka. Tapi setiap kita hampir selesai berbuat dosa, jangan hakimi dirimu sendiri. Kita harus ingat, pertama kali kita dipanggil dan diselamatkan, tujuan kita mau kemana? Alkitab mengatakan tujuan kita akan diubah serupa dengan Kristus. Tujuan akhir kita adalah mendapat kemuliaan. Even you fail hari ini, bahkan ketika kamu gagal hari ini, ingat kemana Tuhan akan bawa hidupmu. Live by faith. Hidup dengan iman bahwa kamu sudah menang meskipun kamu belum menang. Itulah iman, itulah hidup orang percaya, itulah hidup under grace. Jadi jangan biarkan iblis mengintimidasi kamu, jangan biarkan orang-orang di sekelilingmu menghakimi kamu. Kamu harus percaya kepada firman, lihat apa yang Yesus lakukan, fokus sama Yesus dan perkataannya, dan firmannya, dan janjinya. Dan mulai speaking the truth. Speaking the truth. Sekalipun hari ini kita masih merasa aku belum bisa menang, tapi speaking the truth. I am the son of God. Aku dikuduskan, aku dibenarkan, I am the son of God. Itulah hidup dengan iman. Apa cukup dengan perkataan? Tentu tidak. Tapi itulah iman, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Dan terus bagaimana nanti caranya Tuhan mengubah kita? Kita tidak tahu. Hidup dengan firman, kasih makan rohmu terus dengan firman. Maka jangan tinggalkan firman, jangan tinggalkan Alkitab, jangan bosan baca Alkitab. Karena di titik itulah kita akan menjauh dan jatuh makin dalam. Kita akan merasa jauh dari Allah. Kita tidak under grace but under law. Kalau mau under grace, ini janjinya, sin shall not have dominion over you. Dan saya yakin one day kalian akan mengalami akan hal ini. Tapi kalau belum, kita bisa mengalami kemenangan sejak hari ini ketika kita percaya hidup kita sudah utuh dan lengkap di dalam Kristus. Sebelum kita melakukan apapun karena Kristus menebus kita. Bapak lihat Yesus di dalam kita, maka kita juga jadi orang yang berkenan. Lalu ketika proses terjadi, Roh Kudus akan mendewasakan kita, firman akan mendewasakan kita. Kalau hari ini kita belum bisa menang, menurut saya hanya masalah waktu. Karena kita belum dewasa. Ingat, anak-anak ketika dia kecil, anak-anak ya, selalu dapat supply dari orang tuanya, kasih makan, kasih bubur, dia cuma bisa nangis. Tapi coba lihat, makin dewasa, anak-anak yang makin dewasa, karakternya baik setelah dididik oleh papa-papanya, suatu hari mereka bisa menghidupi papa-mamanya. Ketika dia dewasa, maka itulah berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus terus, makan firman terus. Bahkan kalau itu habis jatuh dalam dosa, bukan kita anggap enteng dosa, jangan. Karena satu dosa cukup membawa hidup kita ke neraka. Tuhan itu kudus, dia tidak bermain-main dengan dosa. Tapi kalau kita dalam proses perjalanan kita, bahkan kita setelah melakukan kegagalan, kita melakukan kesalahan, ingat perkataan saya, jangan hakimi dirimu sendiri. Datang ke Yesus, lihat penebusannya, lihat janjinya, lihat masa depanmu di dalam Kristus. Jangan menyerah, taruh pengharapanmu dalam Kristus, maka dia akan memampukan kita, memimpin kita. For sin shall not have dominion over you. Setelah ini kita akan makan perjamuan kudus, roti dan anggur. Teman-teman bisa siapkan, kalian bisa siapkan roti, kalian bisa siapkan anggur dengan apa yang ada di rumahmu. Dan kita akan ingat hal ini kembali sebagai penebusan Kristus, tubuh dan darah Kristus. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid, para rasul di gereja mula-mula. Mereka makan roti perjamuan itu bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai sesuatu yang berkuasa. Maka kita makan dengan iman dan dengan pengertian yang benar dari kebenaran firman bahwa perjamuan ini berkuasa mengingat kembali akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan di sanalah hidup kita berasal. Dia yang menuntun, menolong, menguatkan, mengangkat kehidupan kita sebagai orang berdosa as a sinner, because he is the greatest savior. Dia sudah berikan dirinya sendiri. Kita nggak akan pernah ngerti seberapa Bapak mencintai kita sebelum kita tahu Bapak mencintai anaknya, yaitu Yesus. Apa bukti Bapak mencintai kita? Dia berikan anaknya. Kalau Bapak sangat mencintai dan mengasihi Yesus dan dia berikan buat kita, berarti dia juga mengasihi kita sama seperti dia mengasihi anaknya. Karena anaknya aja diberikan. The only one. Anak yang dikasih loh, bukan anak yang nakal, bukan anak yang memberontak. Tapi anak yang dikasih dan dicintai. The only one. The one and only.
Yesus Kristus diberikan buat kita, berarti Bapa mencintai kita sama seperti Dia mencintai Yesus. Kalau anaknya saja diberikan, apalagi yang lain, yang terbaik Dia berikan. Maka Yesus juga memberikan dirinya melalui roti dan anggur ini, kita jadi satu. Ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti kita. Kami percayakan penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu yang membebaskan kehidupan kami dari dosa. Engkau lakukan karya penebusan-Mu satu kali dan berkuasa dalam kehidupan kami bahkan sampai hari ini dan bahkan sampai kehidupan kekal. Penebusan-Mu itu yang menolong, memberikan kami kekuatan dan kemerdekaan hidup dari rasa bersalah, dari rasa penghakiman hari ini. Maka ketika kami makan, kami percaya kami jadi satu dengan tubuh-Mu sendiri. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat anggur ini. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat celah. Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Kami percaya dengan darah Yesus kami dibeli, kami dikuduskan dari setiap dosa, kami dimenangkan, kami dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu, menyembuhkan kami, memerdekakan kami dari setiap perasaan bersalah, dari setiap sakit hati kami, dari setiap kekecewaan kami. Karena kami ingat kami sudah dicintai dan dikasihi dengan sangat luar biasa oleh Yesus Kristus dan Allah kami dan Bapa kami. Bukan kacauan, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kasih karunia dan kebenaran-Mu akan membuat hidup kami merdeka. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Kami berdoa buat setiap yang mendengarkan, teman-teman kami hari ini dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pergumulan dengan dosa mereka, dalam pergumulan mereka melawan rasa dihakimi dan disalahkan, tidak ada penerimaan, merasa tidak diperhatikan. Oh Tuhan, biar kasih dan cinta-Mu mengalir dalam hidup kami semua, kami dipuaskan dan mengalir dengan limpah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan karena itu kasih-Mu bisa mengalir dan meluap melalui kehidupan kami. Kekuatan yang baru, kasih karunia yang berlimpah, kebenaran dari Allah Bapa dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.